Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa aminuhu ala wahyi arsalahu Allahu hujjatan wa rahmatan lil alamin. Amma ba'du, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan kita kenikmatan kehidupan sampai dengan detik ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita di hari ini, mulai dari bangun tidur sampai dengan hari ini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala di sisinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat berikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan nabiyuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para umatnya, serta kepada kita semua. Mudah-mudahan diakui sebagai umatnya dan pantas mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudari rahimakumullah, tabikun ya Bu. Alhamdulillah. Apa kabar semua Bapak Ibu? Alhamdulillah, kabar baik ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di masjid ini Allah mudahkan segala urusan kita, amin. Mudah-mudahan dengan wasilah datangnya kita untuk menunaikan sholat isya secara berjamaah dilanjutkan dengan tarawih, Allah mudahkan segala urusan kita, amin. Allah beri kita kesehatan, amin ya rabbal alamin. Allah jaga anak-anak kita, keluarga kita dan masyarakat kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari rahimakumullah, bahwasanya bulan suci Ramadan adalah anugerah yang besar untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada suatu ketika Nabi Musa berdoa dalam sujudnya, ya Allah, jadikanlah aku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ceritanya Nabi Musa yang sudah ada terlebih dahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad berdoa di dalam sujudnya, ya Allah, jadikanlah aku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian terjadilah dialog antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, wahai Nabi Musa, ini ataitu nurul, bahwasanya aku telah memberikan cahaya, memberikan hadiah yang teramat besar, yang mana hadiah ini hanya aku khususkan, hanya aku berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak aku berikan kepada selain umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa pun bertanya kepada Rabbnya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, apa nikmat, apa hadiah yang terbesar yang kau siapkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan, menyampaikan bahwasanya sungguh aku akan memberikan cahaya yang mana dengan cahaya tersebut umat Nabi Muhammad akan dihapuskan segala dosa-dosanya. Umatnya Nabi Muhammad akan diangkat derajatnya. Umat Nabi Muhammad akan mulia. Apa cahaya tersebut? Adalah syahrul Ramadan, adalah cahaya bulan suci Ramadan. Bapak Ibu saudara-saudari rahimakumullah, terjadi pula dialog antara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Seperti kita ketahui bahwasanya malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa Jibril datang kepada Nabi Ibrahim menyampaikan wahyu. Datang kepada Nabi Ismail pun menyampaikan wahyu. Namun ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Jibril pun, malaikat Jibril maksudnya berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, sungguh jikalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai manusia, aku akan berdoa, aku akan berharap Allah jadikan aku sebagai umat." Wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menjawab pertanyaan, "Wahai malaikat Jibril, bukankah engkau adalah makhluk yang tidak pernah berbuat dosa? Bukankah engkau makhluk yang selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala?" "Ya, tapi aku ingin menjadi umatmu wahai Nabi Muhammad." Lantas Nabi Muhammad bertanya kembali, "Kenapa wahai malaikat Jibril? Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hadiah yang begitu luar biasa, begitu mulia, begitu istimewa untuk umat wahai Nabi Muhammad." "Apa wahai malaikat Jibril?" tanya Rasulullah kepada malaikat Jibril. "Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syahrul Ramadan kepada umat wahai Nabi Muhammad SAW." Jamaah rahimakumullah, alangkah bahagianya kita, alangkah sudah patut bersyukurnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita tidak perlu bersujud meminta dijadikan sebagai umatnya. Kita pun tidak perlu berdialog mohon kepada Nabi Muhammad untuk menjadi umatnya agar dipertemukan oleh bulan suci Ramadan. Allah telah takdirkan kita, Allah telah tetapkan kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan. Bahwasanya Rasulullah SAW pun bersabda, "Lau atamanna ma fihi Ramadan," bahwasanya jikalau kita semua tahu kemuliaan, keistimewaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya kita akan tidak mau berpisah dengan bulan suci Ramadan. Namun karena lemahnya iman kita, karena kekurangan ilmu yang kita miliki, mungkin ketika bulan Ramadan telah beranjak kita tidak begitu sedih, tidak seperti para nabi yang tidak ingin berpisah dengan bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, maka alangkah hinanya kita, alangkah dustanya kita ketika saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, kita tidak manfaatkan kesempatan tersebut. Kita tidak manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Rasulullah telah mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Ramadan jauh-jauh hari sebelumnya. 60 hari sebelumnya dalam suatu riwayat Rasulullah berdoa, "Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan." Ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dalam bulan suci Ramadan. Itu Rasulullah SAW, manusia, nabi, rasul yang teramat suci, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebihlah mulia Rasul Nabi Muhammad ketimbang bulan suci Ramadan, ketimbang Lailatul Qadar. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan Ramadan jikalau tidak karena Nabi Muhammad SAW. Tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan suci Ramadan kalau tidak karena Nabi Muhammad SAW. Namun jamaah rahimakumullah, seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis tadi, Rasul mempersiapkan diri berdoa agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan jauh-jauh hari sebelumnya. Artinya Rasul sangat menginginkan untuk masuk, untuk sampai ke dalam bulan suci Ramadan. Bapak Ibu saudara-saudari rahimakumullah, saya khususnya pribadi mengajak kepada diri saya pribadi, wabil khusus kepada para jamaah, mari sama-sama kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kehidupan kita selama bulan suci Ramadan ini untuk beribadah, untuk mencari bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Karena jamaah rahimakumullah, sesungguhnya saudara-saudara kita, orang yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pun akan menyangka nanti tahun depan saya pasti akan berjumpa dengan Ramadan, karena tahun Ramadan ini saya masih sehat. Nanti tahun Ramadan yang akan datang saya akan bisa beribadah lagi. Ternyata Allah berkata lain, Allah bertakdir lain, telah mendahulunya kematian. Maka jamaah rahimakumullah, jika Allah hari ini beri kita kesempatan, beri kita kesehatan, mari bersama-sama kita manfaatkan untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Demikian kultum singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dan kebermanfaatan dari apa yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.